Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Bersyukur kepada Tuhan kita masih bisa bernafas untuk menghirup udara segar pada pagi hari ini. Mari kita berdoa untuk siap mendengar renungan firman Tuhan. Selamat pagi Bapak yang baik, kami bersyukur untuk hari yang baru dan berkat yang baru pada pagi hari ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Beri kami hikmat Allah untuk bisa memahami dan mengerti kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu menjadi terang dalam setiap langkah hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tema kita pagi hari ini, mana yang lebih besar? Diambil dari Matius 8 ayat 23 sampai 27. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh kembali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Pernahkah kita berdoa, "Tuhan, masalahku besar." Menurut kita, bagaimana perasaan Tuhan ketika mendengarnya? Bayangkan diri kita seorang hartawan. Suatu hari anak kita menangis dan berkata, "Aku sedih, aku ingin mainan itu, tapi tak punya uang untuk membelinya." Bagaimana perasaan kita? Ketika kita mengatakan, "Tuhan, masalahku besar," tanpa sadar kita sebenarnya sedang mengecilkan kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Faktanya, Tuhan adalah Allah Maha Besar yang mampu melakukan segala perkara. Jika demikian, mungkinkah kita memiliki masalah besar yang tidak mungkin diselesaikan? Seperti kita, murid-murid juga pernah mengalami peristiwa serupa. Sewaktu perahu mereka terombang-ambing angin topan, mereka lalu membangunkan Yesus. Menariknya, mereka berkata kepadanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Pertanyaannya, mungkinkah mereka binasa? Setelah sebelumnya melihat berbagai mukjizat yang diperbuat Yesus, mereka tidak juga menjadi percaya. Karena itulah Yesus menyebut mereka sebagai orang-orang yang kurang percaya. Dalam bahasa Inggrisnya, little faith, iman yang kecil. Ketika dihadapkan pada suatu persoalan, kita memiliki dua pilihan: memandang besar persoalan itu atau memandang Tuhan sebagai Allah yang besar. Apabila kita memilih bagian pertama, kita akan hidup dalam kepanikan. Namun, apabila kita memilih bagian kedua, kita dapat senantiasa hidup dalam ketenangan. Mana lebih besar, persoalan atau Allah? Semua tergantung cara kita memandangnya. Jika kita percaya kuasa Tuhan sangat besar, tidak akan ada lagi masalah yang terlalu besar bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini yang menegur dan mengingatkan kami bahwa kami memiliki Allah yang sangat besar, sehingga tidak ada satupun masalah yang kami hadapi yang sangat besar melebihi Allah kami yang luar biasa. Terima kasih Bapa, kami tidak perlu khawatir dan takut untuk menghadapi segala macam masalah, karena kami memiliki Allah yang besar, lebih besar dari masalah yang kami hadapi. Berikan kami ketenangan hati, berikan kami iman yang teguh, sehingga kami selalu mengandalkan Tuhan dalam menghadapi masalah, dan tidak ada satupun masalah yang lebih besar dari kekuatan kami,
karena Engkau menyertai kami. Kami bersyukur dan kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.